Blockchain itu seberapa penting sih? Kenapa negara dan PBB pakai teknologi ini? Kalau dengar kata blockchain, kebanyakan orang langsung mikirnya ke Bitcoin, trading, atau grafik naik turun. Padahal faktanya blockchain itu bukan cuma soal kripto. Teknologi ini sekarang udah mulai dipakai di banyak industri lain, dari sistem keuangan negara, organisasi dunia, sampai ke hal sederhana atau simple kayak bayar kopi. Langsung aja kita bahas. Kita mulai dari tempat di mana Kapten Tsubasa berasal. Yap, Jepang. Di sana ada stablecoin bernama JPYC atau JPYC yang nilainya dipatok 1:1 dengan nilai yen Jepang. Yang menarik, JPYC ini bukan proyek ngasal, tapi memang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai regulasi. Bahkan JPYC dibangun di beberapa blockchain sekaligus seperti Ethereum, Avalanche, dan juga Polygon. Artinya apa? Artinya blockchain mulai dipakai sebagai infrastruktur keuangan, bukan cuma soal alat spekulasi. Pembayaran bisa lebih cepat, lebih transparan, dan bisa dipakai lintas sistem tanpa harus ribet lewat banyak perantara. Ini jadi bukti kalau lembaga keuangan berizin di Jepang pun mulai melirik blockchain sebagai teknologi masa depan untuk sistem keuangan. Contoh kedua, datang dari pihak yang mungkin gak pernah kita sangka sebelumnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lewat lembaga UNODC, bekerja sama dengan Tether untuk melawan penipuan kripto dan perdagangan manusia. Kerjasama ini fokus ke edukasi, pencegahan, dan juga perlindungan korban. Jadi bukan cuma soal uang, tapi soal keamanan di era digital. Di sini teknologi blockchain dipakai karena sifatnya yang transparan dan bisa dilacak. Alur transaksi bisa dipantau, pola penipuan bisa dianalisis, dan sistemnya lebih sulit dimanipulasi. Ini nunjukin kalau blockchain bisa punya peran besar di isu sosial dan kemanusiaan, bukan cuma di market kripto. Sekarang kita beralih ke contoh yang lebih dekat sama kehidupan sehari-hari. Di Amerika Serikat, jaringan kafe bernama Reborn Cafe, yakni jaringan franchise kopi premium di Amerika, tepatnya di wilayah South California, yang sejak tahun 2025 mencoba menerima pembayaran pakai kripto di beberapa gerainya. Bayangin, beli kopi nggak pakai cash, nggak pakai kartu, tapi langsung dari dompet kripto. Ya, walaupun masih tahap uji coba, ini nunjukin kalau blockchain juga bisa dipakai sebagai sistem pembayaran alternatif, terutama buat transaksi cepat dan lintas platform. Kedepannya teknologi kayak gini bisa aja makin sering kita temuin, terutama di sektor retail dan juga lifestyle. Dari 3 contoh tadi, kita bisa lihat satu benang merah. Kalau blockchain itu bukan cuma soal koin atau aset digital. Lebih dari itu yakni soal sistem. Di mana teknologi ini bisa dipakai negara buat sistem keuangan, terus dipakai organisasi dunia buat isu keamanan, dan terakhir bisa dipakai bisnis buat transaksi sehari-hari. Oke, meskipun tadi Inodax sempat mention stablecoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya, bukan berarti ajakan untuk membeli aset kripto itu ya. Dan utamakan selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi kripto. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat dapetin info kripto terbaru dari Inodax. Sampai jumpa di video edukasi Wikryptopedia berikutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.